Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Sari dengan NIM 212400284, Prodi S1 Manajemen Universitas Alma-Ata. Oke, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Jadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah penting yang terjadi di Indonesia yang melekat, yang tentunya tidak dapat hilang begitu saja dari benak bangsa Indonesia. Bahkan, sejarah menjadi pelajaran yang harus dipahami bagi pelajar Indonesia loh. Oke, langsung aja kita bahas apa aja sih peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Jadi, sebelum kemerdekaan rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak, bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dan juga PPKI. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun, saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Lalu peristiwa yang kedua yaitu pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan juga golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur Subianto, Armansyah, Khairil Soleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subandrio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairil Soleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rakyat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno dan Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Lalu peristiwa yang ketiga yaitu perumusan serta pengesahan teks proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda ini dihadiri pula oleh Soekarno, BM Diah, dan Mbah Diro dari golongan pemuda. Pada akhirnya berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Malik. Lalu yang keempat ada pembacaan proklamasi kemerdekaan.
Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan, atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pimpinan barisan pelapor Shidiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Soekarno yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.